Syederalun, sebuah gedung pemerintahan baru di Aceh Timur yang belum difungsikan, menjadi sasaran pencurian. Peristiwa itu mengakibatkan kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Pantauan wartawan Serambi Indonesia Maulidi Al-Fata di lokasi pada Rabu 15 Oktober 2025, terlihat berbagai perlengkapan gedung telah raib. Barang yang dicuri antara lain tangki air, unit AC, pintu, dan kotak hidran. Belasan pintu lainnya dalam kondisi rusak, kabel-kabel listrik berinti tembaga pun lenyap dicuri. Tak hanya itu, instalasi lift juga menjadi sasaran hingga menyebabkan lift tidak berfungsi. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Farlaki meninjau langsung gedung tersebut. Ia menyatakan akan melaporkan kejadian ini ke Mapolres Aceh Timur untuk ditindaklanjuti. Pihaknya mengaku telah mengantongi sejumlah nama terduga pelaku. Gedung yang kerap disebut Gedung Putih itu dibangun pada masa pemerintahan sebelumnya dan selesai pada 2023. Pemindahan kantor pemerintahan terpaksa tertunda akibat pencurian ini. Kerugian material diperkirakan mencapai 200 juta rupiah lebih. Peristiwa pencurian diduga terjadi dalam 2 bulan terakhir setelah petugas keamanan malam tidak lagi beroperasi. Al-Farlaki menegaskan kondisi ini menghambat rencana pemindahan kantor. Perlu anggaran besar untuk perbaikan dan penggantian peralatan. Untuk membiayai perbaikan, pemerintah masih menunggu pelunasan utang pemerintah Kota Langsa senilai 8 miliar rupiah. Mengenai dengan hilangnya beberapa aset di kantor Bupati dan Sekretariat yang belum difungsikan karena memang fasilitasnya belum siap. Yang hilang itu yang dijarah, pintu, kemudian kabel, dan yang paling penting adalah beberapa instalasi lift yang dicuri. Ya, total perkiraan kerugian itu mencapai 200 juta rupiah. Dan kami hari ini akan melaporkan persoalan ini juga ke Mapolres Aceh Timur. Karena sebenarnya tidak bisa dibiarkan fasilitas publik, fasilitas pemerintahan yang dicuri. Beberapa nama-nama menurut Kasatpol PP juga atas kerja-kerja intelijen di Satpol PP sudah dikantongi, ya, dan nanti akan segera dilaporkan untuk diproses. Ya, kami berharap kantor Bupati dan Sekretariat ini bisa segera difungsikan. Awalnya kita memproyeksi itu dari pembayaran utang dari Kota Langsa sebesar 16 miliar. Maka sebagian itu akan kita peruntukkan untuk membangun sarana dan prasarana serta interior peralatan kantor, sehingga kami, Sekretariat dan Bupati bisa segera pindah dan memanfaatkan gedung ini sehingga tidak terbengkalai. Begitu. Diperkirakan menurut Kepala Dinas PU dan Kasatpol PP itu dalam 2 bulan terakhir. Ya, dalam 2 bulan terakhir memang gedung ini itu bersebelahan dengan fasilitas gedung-gedung pemerintahan yang saat ini aktif digunakan. Nah, cuma satu gedung ini yang belum difungsikan, tetapi semua fasilitas peralatan termasuk AC, instalasi lift, kemudian kabel-kabel tangki air dan pintu, ya, itu sudah terpasang. Ya, semuanya juga dalam posisi aktif. Tinggal saja untuk penataan halaman depan, di belakang dan juga di samping, kemudian untuk pengadaan interior fasilitas kantor. Setelah itu selesai, maka ini bisa segera kita aktifkan. Namun di proses perjalanan ada oknum-oknum yang memang sengaja mencuri atau menjarah fasilitas pemerintahan yang ada di sini. Pak, ini apa tidak ada yang jaga, tetapi setelah proses pengerjaan itu selesai kemarin, yang jaga selama 2 bulan terakhir sudah off, ya, tidak ada yang jaga lagi, dan ini kita aktifkan kembali.